Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang resiko kredit. Materi yang akan kami bawakan, yang pertama adalah penilaian kualitatif terdiri dari pedoman 5R dan 3C. Yang kedua adalah penilaian kuantitatif yang terdiri dari pertama, rating perusahaan, yang kedua, model scoring kredit, yang ketiga, RAROC, keempat, mortality rate, yang kelima adalah pendekatan term structure, yang keenam dan terakhir adalah credit matrix. Kami akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu sudah disampaikan di awal bahwa terdapat 3R. Dalam analisa kualitatif ini terdapat juga analisis 5C atau pedoman 5C. Pedoman 5C tersebut diperinci sebagai berikut. 5C yang pertama yaitu karakter. Karakter ini berkaitan dengan sifat, watak, atau yang berkaitan dengan karakter dari calon debitur. Yang kedua yaitu condition. Condition ini menggambarkan kondisi perekonomian calon debitur secara keseluruhan. Semakin baik tingkat perekonomian, maka semakin baik pula tingkat pengembaliannya. Yang ketiga yaitu kolateral. Kolateral merupakan aset yang dijaminkan kepada kreditur saat debitur ingin meminjam atau mengajukan kredit. Aset ini menjadi wajib atau penting karena sebagai jaminan dari kredit tersebut. Yang keempat yaitu capital. Capacity ini menunjukkan kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban hutangnya. Selanjutnya yaitu capital. Capital menunjukkan posisi keuangan calon debitur secara keseluruhan. Kondisi keuangan dapat dilihat dari analisa keuangan 5C dan pedoman 3R. Kita langsung saja ke pedoman 3R. Pedoman 3R yang pertama yaitu adalah return. Return berkaitan dengan apakah kredit tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang mampu untuk melunasi kredit atau kewajiban tersebut. Oke, yang kedua adalah repayment capacity. Repayment capacity ini berkaitan dengan apakah sebuah perusahaan atau individu yang meminjam kredit mampu melunasi kredit tersebut saat sudah jatuh tempo. Selanjutnya yaitu 3R yang terakhir, risk bearing ability. Risk bearing ability ini berkaitan dengan kemampuan menanggung resiko kegagalan atau ketidakpastian dalam penggunaan kredit tersebut, dan sebuah jaminan merupakan hal yang wajib diperhatikan bagi seorang kreditur. Rating ini yang pertama adalah AAA. AAA ini mempunyai keterangan sebagai berikut. Instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian teramat baik, excellent, perubahan pada tingkat keuangan, bisnis atau ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko investasi. Yang kedua yaitu AA. Instrumen hutang dengan risiko sangat rendah, tingkat pengembalian yang sangat baik, perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau perekonomian barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi, tetapi tidak terlalu besar. Yang selanjutnya yaitu A, mempunyai keterangan pengembalian hutang dengan risiko rendah, tingkat pengembalian yang baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan bisnis dan ekonomi meningkatkan risiko investasi. Yang selanjutnya yaitu triple B, mempunyai keterangan tingkat pengembalian yang memadai, perusahaan pada kondisi keuangan bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dengan kategori yang lebih tinggi. Yang selanjutnya yaitu double B,
Investasi perusahaan mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan pada kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Yang selanjutnya, B. Mempunyai hutang saat ini mengandung risiko investasi. Tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Yang selanjutnya, C. Instrumen keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar bangkrut. Yang terakhir yaitu D. Instrumen keuangan sedang default atau bangkrut. Selanjutnya yaitu tentang credit scoring. Credit scoring merupakan suatu sistem yang biasa dilakukan oleh lembaga pembiayaan yaitu bank untuk menentukan apakah nasabah atau perusahaan itu layak untuk diberi pinjaman atau tidak. Credit scoring itu sendiri juga bisa diartikan sebagai kumpulan-kumpulan data yang diperoleh dari nasabah atau perusahaan tersebut dari formulir aplikasi yang diberikan oleh bank tersebut. Kemudian data-data yang diperoleh yaitu berupa identitas pribadi, berupa nama, status perkawinan, kemudian jenis kelamin, jenis pekerjaan, pendapatan per bulan, kemudian sisa pinjaman yang belum dibayar, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi tentang permohonan pinjaman tersebut. Terdapat 3 metode dalam credit scoring, yaitu yang pertama adalah metode diskriminasi, di mana metode diskriminasi itu melihat apakah perusahaan atau nasabah tersebut harus dikategorikan ke dalam kategori-kategori tertentu. Akan metode probabilitas linear, di mana di dalam metode probabilitas linear menganggap bahwa mengkategorikan suatu nasabah atau perusahaan tidaklah cukup. Mereka harus mendapatkan data berupa angka untuk memperkuat apakah perusahaan atau nasabah itu layak untuk diberikan pinjaman ataupun tidak. Yang ketiga merupakan metode probabilitas logit, di mana sebelumnya terdapat metode probabilitas linear itu dianggap lemah. Jadi di dalam metode probabilitas logit akan dihitung menggunakan link logit, jadi tidak menggunakan regresi seperti biasa. 11.05.51.0059. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang RAROC atau disebut dengan Risk Adjusted Return on Capital. Ide dari RAROC itu membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko atau modal yang akan terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Argumen yang akan diajukan itu karena kerugian yang tidak diharapkan. Jika terjadi akan dibebankan pada modal, sehingga lembaga keuangan atau kreditur akan menghapuskan sebagian modalnya sebagai akibat kerugiannya tersebut tadi. Terus bagaimana sih menghitung RAROC? Menghitung RAROC itu dengan cara pendapatan dari pinjaman per tahun dibagi dengan modal yang beresiko atau biasa disebut dengan capital at risk. Terus ini ada salah satu kesulitan dalam menghitung RAROC itu diakibatkan karena capital at risk itu. Di sini tuh capital at risk pada dasarnya adalah modal yang terekspos terhadap risiko kredit. Sebagai contohnya nih, misalkan ya ada lembaga keuangan meminjamkan 1 miliar. Terus dari analisis diperkirakan ada kerugian yang tidak terduga sebesar 100 juta. Nah, dalam contoh tersebut capital at risk itu 100 juta. Jika terjadi kerugian sebesar itu, maka modal akan dihapus juga sebesar 100 juta. Kerugian semacam itu perlu dibedakan dengan kerugian yang bisa diperkirakan. Karena kerugian yang bisa diperkirakan akan dimasukkan ke dalam perhitungan laba atau rugi, sehingga harga bisa disesuaikan. Mortality rate itu digunakan untuk menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi untuk kelas risiko tertentu. Dan mortality rate ini kurang lebih bentuknya itu hampir sama seperti mortality
tabel di bab resiko kematian. Teman-teman bisa balik-balik lagi tuh materinya, ada PPT-nya juga di bab tugasnya Bu Widian. Jadi teman-teman bisa langsung cek aja apa sih mortality table, apa sih mortality rate, katanya hampir sama, apa sih bedanya dan lain sebagainya. Teman-teman bisa cek aja, itu beda. Dan di sini mortality rate itu dihitung dengan menggunakan data historis. Saya akan menjelaskan gimana sih cara menghitung mortality rate. Jadi, cara menghitung mortality rate itu ada dua. Jadi, mortality rate tahun pertama itu cara hitungnya. Ini teman-teman bacanya kebalik ya, mohon maaf ya. Soalnya lupa. Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi gini. Mortality rate tahun pertama, cara menghitungnya yaitu total nilai obligasi yang default pada tahun pertama dibagi dengan total nilai obligasi yang beredar pada tahun pertama penerbitan. Nih, teman-teman, tulisan aku bagus banget ya, mohon maaf ya kurang lebih kayak gini. Terus kalau yang mortality rate yang kedua, yaitu rumusnya total obligasi yang default pada tahun kedua dibagi dengan total nilai obligasi yang beredar pada tahun kedua setelah penerbitan disesuaikan dengan default. Atau yang udah diatur, yang udah dipatenkan gitu loh. Paham kan teman-teman? Pelunasan jatuh tempo dan pelunasan dari sinking fund. Gitu. Jadi nanti biar lebih jelas, setelah ini bakal aku lihatin capturean foto rumusnya kayak gimana biar teman-teman bisa baca. Terus contoh dari mortality rate tabelnya juga kayak gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menjelaskan materi resiko kredit yang subbabnya adalah pendekatan term struktur dan kredit market. Saya Wilda Khairunisa, NIM 1705510187. Yang pertama, penurunan resiko kredit menggunakan term struktur. Apa itu term struktur? Term struktur atau yield curve atau kurva hasil merupakan hubungan antara jangka waktu dengan yield surat berharga atau obligasi. Biasanya kurva tersebut mempunyai slope yang positif seperti ini. Meskipun slope tersebut bisa berubah menjadi flat atau datar atau bahkan negatif dalam beberapa situasi. Pada kondisi pasar sempurna tidak ada kesempatan arbitrasi. Sebelumnya, apa itu arbitrasi? Arbitrasi adalah suatu lembaga mengambil keuntungan atas selisih antara suatu resiko nyata atau resiko ekonomis dengan posisi aturan yang ada. Pada kondisi pasar sempurna tidak ada kesempatan arbitrasi, maka tingkat keuntungan yang diharapkan untuk obligasi perusahaan akan sama dengan tingkat keuntungan yang diharapkan untuk obligasi pemerintah. Contohnya seperti dalam kurung 1 plus RF sama dengan PI dikali dalam kurung 1 plus RI, yang mana RF merupakan yield obligasi pemerintah, RI merupakan yield obligasi perusahaan, dan PI adalah probabilitas obligasi perusahaan bertahan. Ke materi kredit matrix. Apa itu kredit matrix? Kredit matrix adalah alat pengukur resiko kredit dengan menggunakan kerangka value at risk, sehingga volatilitas resiko kredit atau resiko yang tidak bisa diperkirakan bisa diperhitungkan. Ada dua masalah jika kita menggunakan kerangka VAR, VAR, atau yang biasa digunakan untuk mengukur risiko pasar. Untuk resiko kredit yaitu distribusi yang tidak normal dan perhitungan korelasi. Berikut akan kami tampilkan distribusi resiko kredit
Jadi seperti ini gambarnya. Nih, di sini return kredit, return pasar, di sini ada kerugian dan di sini ada keuntungan. Lalu sekarang kita kredit matrix untuk aset individual. Misalkan kita akan menganalisis resiko kredit untuk dua obligasi, yaitu obligasi dengan rating BBB dan rating A. Kita ingin menghitung resiko kredit kedua aset tersebut dengan menggunakan kredit matrix. Obligasi BBB mempunyai jangka waktu 5 tahun dan kupon bunga 6%. Nilai nominalnya 100 US dollar. Masuk dalam kategori senior unsecured atau tanpa jaminan. Obligasi A mempunyai jangka waktu 5 tahun dengan kupon bunga 5% dengan angka nominal 100 US dollar dan masuk dalam kategori senior unsecured juga. Berikut akan kami tampilkan tabel rating migration-nya. Ini adalah contoh rating migration. Ini merupakan tabel contoh forward rate. Ada tahun pertama, tahun kedua sampai tahun keempat. Ini ada AAA sampai CCC. Jika obligasi tersebut di-upgrade menjadi rating A, berapa nilai obligasi tersebut pada akhir tahun depan atau sebelum terima kupon bunga? Cara menghitungnya adalah V sama dengan 6 tambah 6 dibagi dalam kurung 1 plus 3,72% tambah 6 per dalam kurung 1 tambah 4,32 dan bla bla bla, lalu hasilnya 108,66. Ini akan kami tampilkan juga tabel nilai obligasi pada saat kebangkrutan. Ada ini ya, ada mean dan standar deviasi dari seniority class sampai subordinate. Ini merupakan tabel yang ke-9, yaitu hasil dari penilaian ulang obligasi BBB. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Nih. Nah, ini merupakan distribusi penilaian ulang obligasinya. Setelah tadi kami menjelaskan materinya, sekarang saatnya soal dan jawaban. Soal pertama adalah bagaimana atau apa saja langkah mencari VAR 95% dengan modeling analitik. Jawabannya adalah yang pertama dengan mencari return portfolionya dulu, lalu mencari deviasi portofolio, varian portofolio VAR 95%. Lalu pertanyaan kedua adalah, misalnya ada dua pilihan investasi A dan B. Investasi A membuat return 12%, investasi B membuat return 10,5%. Nilai investasi A sebesar 20 miliar, nilai investasi B sebesar 12 miliar, standar deviasi A sebesar 15%, standar deviasi yang B sebesar 18%. Nah, untuk mencari VAR 95%, modeling analitik memerlukan unsur apa? Yaitu jawabannya memerlukan unsur korelasi antara investasi A dan investasi B, lalu dinilai standar deviasinya. Lalu
Pertanyaan ketiga atau yang terakhir adalah apa saja atau bagaimana tingkatan rating? Jawabannya adalah yang pertama AAA. Itu instrumen utang dengan resiko sangat rendah. Tingkat pengembaliannya sangat baik. Bisnis dan ekonomi tidak berpengaruh terhadap investasi. Lalu tingkatan rating yang AA itu berada di level kedua. Resikonya amat rendah. Yang tingkatan rating A atau level ketiga, resikonya rendah. Nah, yang keempat adalah BBB, resikonya lebih tinggi daripada yang A. Lalu yang kelima ada BB, rawan kondisi ekonomi. Jadi yang B ini kita harus melihat kondisi ekonominya terdahulu, rawan kondisi ekonomi saat ini. Yang keenam ada B, itu resiko investasinya sangat tinggi. Yang C atau yang ketujuh itu investasi yang sifatnya spekulatif. Lalu tingkatan rating yang D itu default atau gagal. Jadi yang D ini semacam kita gagal untuk berinvestasi. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu susah, tapi teman-teman harus bisa. Bye-bye.